Baik, melanjutkan di minggu sebelumnya dimana minggu sebelumnya itu kalian sudah mempelajari tentang pendahuluan limit. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi. Nah, untuk materi hari ini kita akan mengenal dulu apa itu limit agar nanti kalian tidak kebingungan ketika mengerjakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan limit. Oke, jadi pertanyaan pertamanya adalah apa itu limit? Oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, limit ini kalian bisa artikan sebagai sebuah batas ya. Ya kalian misalnya menggunakan kartu perdana begitu, misalnya ada katanya unlimited misalnya seperti itu. Atau apa saja yang berkaitan dengan limit itu kan berarti batas. Nah, di matematika limit ini berarti ya ini. Limit adalah studi matematika tentang batas. Dan sebenarnya limit ini adalah sebuah bagian yang sangat penting ketika kalian mempelajari tentang yang namanya kalkulus ya. Jadi di kalkulus itu ada 3 hal penting yang akan kalian pelajari di situ. Yang pertama adalah limit, kemudian turunan atau diferensial, lalu yang terakhir adalah integral. Jadi ketiganya ini saling berkaitan dan turunan dan integral itu merupakan bagian dari limit. Oke, kita lanjut. Jadi di matematika itu ada sebuah larangan ya. Jadi selain ketika kalian mencari akar dari suatu bilangan negatif itu menghasilkan suatu bilangan yang imajiner, yang bukan real ya. Ada satu lagi larangan besar di matematika yang kita sering dengar, yaitu ini. Jangan pernah membagi suatu bilangan dengan 0 ya. Jadi dilarang keras untuk membagi suatu bilangan dengan 0. Jadi kalian bisa coba di kalkulator HP kalian ya. Kalian bisa bagi bilangan berapa saja dengan 0. Tidak hanya satu ya, jadi berapa saja. Oke, mengapa kita tidak boleh membagi dengan 0 itu karena pembagian dengan 0 itu tidak dapat didefinisikan. Nah, bagaimana jika kita hanya mendekati 0? Tidak benar-benar tepat di 0. Nah, misalnya yang tadi ini. Oke, ini kan 1 dibagi 0 ya. Ini jelas jawabannya adalah tidak dapat didefinisikan. Tapi bagaimana kalau kita membagi 1 dengan bilangan yang sangat dekat dengan 0? Misalnya 0,001 atau lebih dekat lagi 0,00000000001 atau yang lebih dekat lagi begitu sampai sedekat mungkin dengan 0 tapi dia tidak 0. Apakah yang seperti itu diperbolehkan? Jadi jawabannya boleh ya, tapi sebelumnya kita perhatikan dulu yang ini. Nah, kita tidak bisa menentukan f1 dari fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Kenapa ya? Karena ini adalah pembagian dengan 0. Oke, masih ingat minggu kemarin bahwa kita sudah mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan fungsi seperti ini ya. Ini kan fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Kalau dia f1, berarti x ini kita ganti dengan 1. Berarti yang x kuadrat ini, kemudian x yang ini kita ganti dengan 1. Jadi sini jadi 1 kuadrat kurang 1. Sini 1 kurang 1. Oke, lihat ya. Nih, jadi kita substitusi, lihat, kita ganti dengan 1 semua. Lalu ya kita operasikan, jadi 1 kuadrat kurang 1 itu 1 pangkat 2 itu 1 dikurangi 1 berarti 0. Kemudian dibagi dengan 1 kurang 1. 1 kurang 1 ya 0 juga. Nah, di sini terjadi pembagian dengan 0. Ini kan 0 dibagi 0. Berarti terjadi pembagian antara 0 dengan 0. Oke, karena terjadi pembagian dengan 0 maka f1 itu tidak dapat didefinisikan. Tapi bagaimana kalau kita hanya mendekati 1 ya? Tidak benar-benar di 1. Jadi itu maksud dari limitnya itu kita benar-benar mencari bilangan yang sangat dekat dengan 1 sampai batasnya. Jadi seperti itu. Oke, nih. Kita bisa mendekati 1 sampai sedekat mungkin dengan 1. Konsep ini kita namakan limit dan penulisannya adalah sebagai berikut. Oke. Sebelumnya ini kan, ini fx-nya di mana x itu ada di 1, benar-benar tepat di 1, tapi kita ingin menggantinya dengan hanya mendekati 1, dan maka dari itu kita menggunakan konsep limit dan penulisannya seperti ini. Nah, jadi ini bacanya adalah limit dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 dengan x mendekati 1. Atau kalian bisa juga membacanya dengan limit x mendekati 1 dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Jadi hanya mendekati 1 ya. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan limit dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 di mana x mendekati 1. Oke, caranya seperti ini. Kita lakukan pendekatan limit secara intuitif. Ini ada metode yang lebih mudah ya, tapi itu kan kita pelajari di di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini kita akan mempelajari suatu metode yang namanya pendekatan intuitif. Oke, caranya adalah dengan menggunakan tabel.
Jadi bilangan-bilangan yang berada pada kolom X ini adalah bilangan-bilangan yang mendekati 1. Jadi kalian boleh bebas ya memilih bilangan berapapun yang ingin kalian letakkan di sini. Yang penting bilangan itu mendekati 1. Dan sebaiknya adalah bilangan-bilangan yang mendekati 1 dari yang sebelum 1 dan yang sesudah 1. Maksudnya begini. Misalnya yang sebelum 1 itu 0, yang sesudah 1 itu kan 3, misalnya seperti itu. Jadi mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Jadi di sini saya memulainya dari 0, kemudian 0,5, lalu 0,7, 0,9, 0,99, 0,999 dan seterusnya. Kemudian ini saya mulai dari 2, kemudian 1,7, kemudian berkurang lagi jadi 1,5, kemudian 1,1, 1,01, 1,001 dan seterusnya. Gitu. Lalu fx ini kita hitung menggunakan ini. Nah, di sini kan fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Jadi kita tinggal ganti x ini dengan 0, 0,5, 0,7, 0,9 dan seterusnya. Begitu juga dari sini. Nah, sebagai contoh ya. Jadi saya menggunakan yang 0,5 ini. Ini kan f 0,5. 0,5 ini kita ganti di x ya. Jadi ini x kita ganti dengan 0,5. Kemudian ini juga, lalu ini juga. Lalu kita gunakan kalkulator bisa untuk menghitung ini 0,5 pangkat 2 dapat 0,25. Kemudian dikurangi 1 yang ini, lalu yang ini tetap. Lalu kita operasikan, jadi 0,25 kurang 1 itu sama dengan negatif 0,75 per, ini 0,5 kurang 1 itu negatif 0,5. Lalu kita bisa bagi, itu hasilnya adalah 1,5. Makanya di sini 1,5. Nah kalau misalnya ini kita ganti dengan 0, di sini kan 0 kurang 1 itu negatif 1, 0 kurang 1 itu negatif 1 juga sini. Sehingga negatif 1 bagi negatif 1 adalah 1. Yang lainnya kalian bisa coba sebagai latihan. Ketika kita melihat tabel ini, jadi di sini, kenapa di sini tanda tanyanya banyak sekali? Ini karena ketika X berada tepat di 1, itu berarti fungsi ini tidak dapat didefinisikan karena terjadi pembagian dengan 0. Tapi bagaimana jika kita hanya mendekati 1? Oke, kita hanya mendekat ke 1. Nah, perhatikan ini. Di fx ini kita lihat bahwa di sini pertama 1, lalu 1,5, 1,7, 1,9, 1,99, 1,999 dan terus pokoknya kita asumsikan di sini 1,99999 dan seterusnya. Begitu juga dari sini, ini 3, kemudian berkurang jadi 2,7, jadi 2,5, 2,1, 2,01, 2,001. Jadi kalian bisa lihat di sini 1,999, di sini 2,001. Kalian bisa coba menebak-nebak kira-kira ini mendekat ke angka berapa. Jadi ini mendekat ke atas dan ini mendekat ke bawah. Jadi kira-kira mendekatnya ke angka berapa? Ya, dan jawabannya adalah dia mendekat ke 2. Ya, coba lihat ya. Ini kok 1,999, ini 2,001. Di antara keduanya itu ada 2. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 di mana x mendekati 1 adalah 2. Oke, itu ya. Jadi jawabannya adalah 2. Nah, berarti kalau kita mendekati 1 untuk fungsi ini, berarti jawabannya adalah 2. Tapi kalau misalnya kita bilang bahwa dia harus tepat di 1, berarti ya tidak dapat didefinisikan. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi dari limit itu seperti itu. Kita bisa menghampiri suatu fungsi ketika fungsi itu tidak dapat didefinisikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini ada definisi formal limit. Jadi kalian boleh tulis dulu. Ini sebenarnya kalian belum perlu mempelajarinya untuk sekarang, tapi cukup ditulis saja. Lalu di sini ada catatan-catatannya, jadi kalian bisa tulis ya. Nah, ini teorema limit. Silakan ditulis juga dulu. Kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan selanjutnya ketika kita mengerjakan limit, itu kita akan membutuhkan materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang polinomial dan persamaan kuadrat untuk memudahkannya. Baik, jadi itu dulu materi kita hari ini. Untuk sisanya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.